Lihat dengan mata, rasakan dengan hati. Jangan lupa like and subscribe. Selamat menyaksikan. Tutorial membuat layangan kedis-kedisan hiasan semi dari kain. Pemirsa, ini yang utama dipersiapkan adalah bentang tengah, kemudian bentang kepala, bentang lek, bentang boh kiri kanan. Nah, kemudian teorinya adalah bentang tengah ini harus kokoh, pemirsa. Pada bagian atas lebih kecil, begitu juga pada bagian bawahnya. Kemudian bentang boh ini, bentang lek, kira-kira hampir sama dengan bentang tengah tapi lebih pipih. Kemudian bentang lek kedua itu adalah bentang tulang, ada burung yang sebenarnya. Ini jaraknya dari ujung hingga ke bentang tengah pada pinggul nih 3/1/3. Jadi ada di bagian ujung. Jadi kalau dibagi 3 itu dia ada di posisi bagian ketiga. Kemudian yang terpenting saat melakukan pengakitan, yang pertama adalah bentang tengah dan bentang leher atau berbentuk tanda panah di atas. Itu pertama kali dipasang, kemudian diikuti oleh bentang lek yang kiri kanan untuk sayap. Nanti untuk ukurannya ada disampaikan di akhir video. Selanjutnya saat sudah ini di lek ini harus ditarik dengan tali. Inilah tali yang pertama menarik kedua batang lek. Setelah ditarik mendapat posisi yang pas bagaikan burung, baru dilakukan penarikan pada bambu kedua dari atas kepala sampai ke 1/3 bagian dari sayap. Nah, ini juga ditarik dengan tali, pemirsa, tapi tali itu yang menarik adalah tali yang sama dengan menarik bantang sayap sebelumnya. Kemudian saat didapatkan ukuran tidak saling menarik, jadi antara dua bantang lek ini harus dinamis, tidak boleh saling menarik, begitu pemirsa. Kemudian kita kunci di bagian ujung membentuk tulang pada sayap. Ini ketebalannya sama dengan ujung tulang sayap kedua. Pada umumnya ini batang leknya, batang boh itu akan mengecil ke bagian ujung. Selanjutnya baru kita pasang bantang pada pinggul, bantang pada pinggul, kemudian bantang pada ini ekor kedua. Ini pemirsa dibikin sedikit lebih lentur karena ini akan menjadi aerodinamis bagikan burung, sehingga saat ada angin terpaan ini akan menjadi lentur, sehingga layangan tidak akan ngeseng istilahnya ke kanan atau ke kiri. Kemudian kembali lagi kepada tali-tali yang menarik bantang-bantang sayap. Ini juga tidak boleh ada saling menarik atau saling mengencangkan, istilahnya harus dinamis, sehingga di saat diterpa angin tidak ada kekuatan pada bambu. Bantang-bantang ini pemirsa saling istilahnya kaku, sehingga layangan itu semacam tidak bagus. Nah, inilah diperlukan sistem-sistem aerodinamis pada burung. Kemudian antara jarak bantang T lek, bantang boh dengan pinggul ini hampir sama pemirsa. Ini gunanya adalah di saat layangan itu diterbangkan, maka dia akan membawa tali cukup kencang.
Nah, selanjutnya pemirsa, setelah ini semua bambu sudah dirakit, langkah selanjutnya adalah pemotongan kain. Nah, ini banyak orang yang salah ini melakukan pemotongan kain, di mana kain dilem atau di dues istilahnya, atau dirobek menyesuaikan isi bantang, lalu dilakukan pembuatan bentuk pada layangan burung ini. Itu salah pemirsa. Yang benar adalah setelah bantang ini kita pastikan waktu pengakitan sangat seimbang antara kiri dan kanan, lalu kita melakukan penuesan kain. Penuesan kain itu hanya dilakukan pada satu sisi saja pemirsa, sehingga sisi yang lainnya hanya perlu dilipat, ditandai, kemudian lalu ditues atau digunting pemirsa. Ini kebetulan hanya 1 meter lebih ini pemirsa tingginya layangan, sehingga hanya perlu 1 kain, tidak perlu 2 kain. Begitupun panjangnya ini kira-kira sekitar 3 meter lebih lah ini pemirsa. Ini dipastikan dengan posisi bantang seperti ini. Ini dulu ada kesalahan pemirsa, karena ini dibikin hanya beberapa pengakitan hanya beberapa menit nih pemirsa, tidak lebih dari 20 menit, sehingga ada kesalahan pada bantang ini pemirsa. Ini posisinya tidak stabil, sehingga cenderung layang ini pasti akan mereng ke kanan, perlawanannya dengan posisi kelebihan pada sisi kiri. Nah, inilah uniknya, lebih ke kiri maka dia akan ke kanan, dan begitu juga sebaliknya. Tapi tidak permasalahan pemirsa, karena ini cukup seimbang, dan nanti pun diburu anak untuk segera bisa diterbangkan pada keesokan harinya. Kemudian bantang ini kemudian untuk timbang. Timbang ini kita lakukan pengikatan di sini pemirsa. Kita lakukan pengikatan di atas, itu ada 2 timbangan, kemudian pada bagian pinggul. Nah, ini usahakan ini pinggulnya kalau tidak salah ini hanya tidak sampai sejengkal. Nanti pemirsa bisa saksikan, karena nanti di saat penjelasan itu tertera langsung itu ukurannya pemirsa. Nah, begini. Nah, sekian pemirsa cara membuat layangan burung kain. Bisa dibilang ini layangan burung tues kain. Layangan seperti ini dipastikan akan naik 100%. Tidak ada alasan layangan ini tidak naik, begitu. Ini mungkin awal pengenalan kita bagaimana membuat layangan. Selanjutnya kita akan membuat layangan yang lebih rumit pemirsa. Memang proses pembuatan tidak kita sampaikan karena ini kesibukan yang cukup padat pemirsa, jadi kita tidak bisa kumpulkan video satu persatu, sehingga begitu selesai baru kita videokan sekalian. Yang jelas pada intinya apa yang ingin kami sampaikan bisa dicerna atau dirangkum secara utuh oleh penggemar layang-layangan. Ya, beginilah tampakan dari belakang. Mudah-mudahan bisa menginspirasi pecinta layangan seluruh di Pulau Dewata, bahkan di seluruh Nusantara. Selanjutnya kita akan mencoba menaikkan sehingga pemirsa mendapat keyakinan atau semacam sugesti keyakinan bahwa layangan yang dibuat dengan cara dan teknik yang benar, dipastikan tingkat atau kepastian untuk menaiknya itu sangat tinggi. Bahkan dengan pun kondisi layang seperti ini bisa dipastikan layangan akan naik 95%. Kemudian 5% itu mungkin karena terlalu kecil bantangnya sehingga patah atau tidak stabil. Ini pemirsa, disinilah trik yang bisa pemirsa pelajari antara bantang V rumput terbalik dengan V rumput di atas itu. Ini ada kombinasi. Ini ukurannya hampir sama pemirsa, hanya di bagian kepala kita lebih kecilkan sehingga layangan kalau jatuh tidak akan terlalu jauh pemirsa. Nah, ini mungkin trik-trik otodidak yang bisa pemirsa bisa kembangkan. Ini layangan kalau dalam kondisi membuat tali, kemungkinan ini talinya akan sangat kencang pemirsa. Dan saat menaikkan biasanya dia akan ngindang, istilahnya akan mengarah ke kiri dan ke kanan itu sangat kencang, sehingga
pemirsa saat menaikkan harus di tempat yang cukup terbuka, mungkin di sawah atau lapangan. Kemudian saat menurunkan begitu juga pemirsa harus menurunkan dengan hati-hati. Maka risiko untuk patah ini sangat tinggi pemirsa pada sayap ini, sehingga disarankan saat menurunkan layangan ini pemirsa harus mencari mungkin pohon kelapa, pohon mangga, sehingga pemirsa bisa sangkutkan talinya, kemudian saat layangan tidak mendapat angin kemudian dijatuhkan. Ya, sekian tips dari saya. Sukses melayangan, jaya selalu, lari angon, sehat negeriku, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih sudah menonton.